kasih, dalam pendidikan guru penggerak yang sedang saya jalani, saya mempelajari modul 3.1 tentang pengambilan sebuah keputusan. Dan di demonstrasi kontekstual yang sekarang ini kami diberi tugas untuk mewawancarai pimpinan sekolah masing-masing. Dan sekarang ada kurang 8 pertanyaan yang ingin saya tanyakan terkait pengambilan keputusan pada masalah dilema etika dan rujukan moral. Perlu saya jelaskan dulu bahwa dilema etika itu adalah sebuah situasi di mana seseorang dihadapkan pada 2 atau lebih pilihan yang sulit, di mana masing-masing pilihan memiliki konsekuensi etis yang tidak menyenangkan. Dalam situasi ini, tidak ada pilihan yang benar-benar secara moral karena setiap pilihan akan melanggar atau mengorbankan nilai-nilai etis tertentu. Kemudian yang kedua, bujukan moral. Bujukan moral itu adalah upaya untuk mempengaruhi seseorang agar mengambil keputusan tertentu dengan cara membangkitkan atau memanfaatkan nilai-nilai moral yang diyakininya. Sederhananya ini adalah upaya meyakini seseorang untuk bertindak berdasarkan apa yang dianggap benar atau salah secara moral. Baik Pak, kira-kira dari kedua masalah tersebut, kira-kira masalah apa yang pernah Bapak temukan di sekolah? Baik, terima kasih. Selama ini saya pernah mengalami kasus dilema etika antara peraturan sekolah dengan pertimbangan keadaan guru, kondisi tempat tinggal guru yang jauh dari sekolah, seperti kasus guru yang terlambat mengikuti upacara bendera setiap hari Senin. Baik Pak, kira-kira selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai? Maaf dulu, nilai kebajikan maksudnya. Dalam pengambilan keputusan, saya selalu mempertimbangkan peraturan sekolah dengan kondisi guru, serta mempertimbangkan dampak baik dan buruk dari keputusan yang saya buat. Baik Pak, kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Saya melakukan pendekatan secara personal dengan guru yang bersangkutan guna mencari tahu alasan masalah tersebut terjadi. Kemudian hal-hal apa saja selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan? Hal yang efektifnya adalah melakukan komunikasi dengan jelas dan terbuka, serta mengingatkan tentang peraturan-peraturan sekolah. Kira-kira hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang merupakan tantangan dalam mengambil keputusan adalah ketika keputusan yang diambil tidak sesuai dengan keinginan dan kebutuhan salah satu pihak. Tetapi jika keputusan tersebut tidak diterima oleh salah satu pihak, maka saya mengambil keputusan yang sesuai dan konsisten dengan aturan sekolah, walaupun saya mengabaikan nilai-nilai kebajikan lainnya. Baik Pak, kira-kira apakah Bapak memiliki sebuah takala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kira-kira apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, misalnya dalam bentuk prosedur atau seperti apa yang dijalankan? Dalam menyelesaikan persoalan yang berhubungan dengan dilema etika, saya
bersangkutan dapat menyiapkan diri sehingga saya juga tidak gegabah dalam mengambil sebuah keputusan. Prosedur yang dilakukannya adalah melakukan komunikasi dengan pihak yang bersangkutan. Terima kasih Pak. Kira-kira adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Faktor yang mempermudah saya dalam membantu pengambilan keputusan adalah melakukan evaluasi dengan semua rekan guru untuk membicarakan kasus dilema etika sehingga para rekan guru bisa membuat sebuah kesepakatan yang bisa dijadikan sebuah keputusan akhir. Kira-kira dari semua hal yang telah disampaikan dalam pembelajaran, apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak untuk mengambil sebuah keputusan dilema etika ini? Dari keputusan dilema etika, pembelajaran yang saya peroleh adalah dalam mengambil sebuah keputusan kita perlu mempertimbangkan dampak dari sebuah keputusan yang diambil dan perlu memperhatikan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Tentu kita juga menjunjung tinggi atau konsisten dengan peraturan sekolah yang sudah disepakati oleh semua guru. Baik Pak, saya rasa itu saja yang saya perlu tanyakan pada kesempatan ini. Sekali lagi terima kasih atas waktunya. Terima kasih banyak. Sama-sama. Saya mempelajari modul 3.1 tentang pengambilan sebuah keputusan, dan di demonstrasi kontekstual sekarang kami diberi tugas untuk mewawancarai pimpinan sekolah masing-masing, dan sekarang kurang lebih ada 8 pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Perlu saya menjelaskan bahwa saya saat ini sedang berada di SD Impres Bodoh bersama Bapak sekolah SD Bodoh. Baik, saya langsung saja di poin pertama di pertanyaannya. Kira-kira selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Terima kasih. Selama ini saya pernah mengalami kasus dilema etika antara peraturan di sekolah yang sudah kami pisahkan dengan mempertimbangkan keadaan guru. Di sini misalnya kondisi tempat tinggal guru ini cukup jauh dari sekolah. Lalu alasan cukup jauh dari pusat sekolah ini banyak guru yang datang terlambat dan akhirnya terlambat pula dia masuk ke dalam kelas. Yang lebih seperti itu. Terima kasih lah. Baik Pak, kalau gitu saya langsung yang kedua. Kira-kira selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu.
Indonesia.